sampean ngarang kitab, ya sampean ngarang kitab. Senajan ora pasti mungkin, misalnya sampean ngarang kitab. Iku mestinya kan ini, wa yahrumu bil haidi. Terus wa yahrumu bil haidi qoblal husli. Kira-kira sing haram apa? As-saumu wa sholat wa qiraatul. Karena itu yang mudah diingat. Jadi kalau orang haid atau qoblat tuhur atau qoblat itu kan mesti yang haram apa? Sholat, puasa, megang apa? Sahab. Nah ada yang dilupakan biasanya orang itu mesti lupa tolak. Lupa apa? Tolak. Padahal kalau di disiplin fikih istri yang sedang haid itu haram ditolak. Karena dengan ditolak pas haid iddahnya menjadi panjang. Karena masa haid tidak dihitung iddah. Sehingga tolak bil haid dianggap tolak bid'ah ya, tolak apa? Bid'ah, tolakun bid'ah. Nah itu pengarang siapapun pasti lupa menyebut jumlah muharramat yang disebabkan haid. Termasuk Imam Syafi'i, Imam Rafi'i, akhirnya Imam Nawawi nambah yuwat tolak. Ya, jadi misalnya, makanya Ibnu Umar pernah menceraikan istrinya pas haid, terus lapor ke Rasulullah. Ibnu Umar menceraikan istrinya pas haid, kemudian peristiwa itu dilaporkan oleh Sayyidina Umar ke Rasulullah. Kata Rasulullah gimana? Murhu fal yuraji'ha. Anakmu perintah supaya merujuk istrinya. Nanti kalau iddahnya haidnya selesai, baru kalau ingin tolak ditolak. Saya hitung ya, iddahnya umumnya perempuan itu kan dawatil haid. Ya udah. Aku ngerti mesti aman rapati siap. Maksudnya fakih jeblok potongannya ketara jeblok kabeh. Menawa sak gurune nek potongannya itu. Aku lalu fakih ngelotok macam tak pelajari ya. Umumnya perempuan kan dawatil haid. Kamu jangan bayangkan yang tidak dawatil haid, yang umum saja. Yang umum perempuan yang dinikahi itu kan umumnya dawatil haid. Kalau dawatil haid iddahnya berapa? Salah satu huruf. Berarti 3 kali masa suci. Nah, kalau 3 kali masa suci, misalnya istri kamu itu Januari tanggal 1 itu haid. Biasanya haidnya aksarul haid itu 15 hari. Kalau kamu ceraikan tanggal 1 atau tanggal 2, itu kalau haidnya betul sampai 10 hari, 12 hari kan berarti ada masa dia tidak terhitung mulai suci. Kalau nggak suci berarti nggak dihitung mulai masa iddah. Sehingga otomatis masa iddahnya panjang. Karena setelah haid selesai baru dihitung tuhur 1 Tuhur 1 haid lagi, tuhur 2 haid lagi, tuhur 3 haid lagi. Itu kan panjang. Tapi kalau kamu mencerainya pas suci itu bisa 2 bulan sekian persen kelar. Misalnya begini. Ya kowe harus sampai yang megat ora kira payu. Bayangno ilmune wae terus sampai yang ilmune ora sampai yang megat ora kira payu. Mene Pak Haris lagi mosok lagi payu ke pegatan. Cuma aku potongannya ra paham lho kalau ora ikhlas. Tapi kayak ra paham itu normal karena tadi misalnya kamu ditanya, Pak Yai kalau nak itu haram apa saja? Mesti spontan jawabnya ya ra oleh poso, ra oleh salat, ra oleh maca. Sebetulnya ada haram yang kurang populer yaitu suami kamu nggak boleh menceraikan. Nah, makanya ini disebut termasuk tambahan adalah menambahkan lafaz tolak di bab haid yang kitab muharrar tidak menyebut. Lha kok nak sampeyan sinau dhewe yakin ra paham. Sembuleten ini bagus. Aku sira potongane ketara. Ini boten suudon sul yakin. Ya jajal lah, enggak diterangno enggak paham. Ya tak ulang lagi ya. Kalau kamu nyeraikannya istri itu pas haid itu bisa 2 bulan berapa? Ya umumnya di 3 bulan. Misalnya gini, istri kamu 2 hari lagi haid, ya masih suci tapi 2 hari lagi haid. Terus kamu cerai, berarti terhitung 1 masa suci. 2 hari lagi dia haid. Terus haidnya hanya 6 hari, masih di bulan yang sama. Delalah dia tuhurnya aqallu tuhri. Ya sudah terus nanti suci lagi. Berarti sudah tuhur kedua. Suci lagi, haid lagi, suci lagi terus at-ta'nu fil haidah. Yang berikutnya sudah salah satu huruf. 3 kali masa.
Nah masa suci ini yang masih bid'ah dicerai. Memang kalau istilah takrib tolakun apa? Bid'iyun atau tolak bid'ah. Itu sebaiknya menceraikan istri itu fituhrin lam yujami'ha fihi. Masih ingat itu catatannya? Awas nggak paham sini wong. Aku seperti nak kira paham. Gue pindah ngaji tak jadi di swarga, temen tak jadi mikir siap. Ya termasuk tolak yang baik adalah ya, tapi ya tolak orang terus tolak kabeh. Maksudnya memang istilah fikih ini kamu jangan pakai istilah yang selain fikih. Ada tolak bid'i, ada tolak sunni. Tapi di sini bukan sunni yang masyru'. Bukan berarti tolak apa? Disyariatkan enggak. Syaratnya menceraikan istri termasuk tolak sunni apa? Fiturin lam yujamiha di suci yang pas tidak kamu jima. Terawal dikumpul itu bahasa fikih itu vulgar, oleh anak-anak Pak Haris itu. Karena kalau bahasa fikih bias itu kacau apa? Makanya di bab fikih itu mencerot jorok karena nggak boleh kesaksian bias. Nggak boleh misalnya orang dirajam hanya karena saya menyaksikan tidur bersama, nggak boleh. Harus detail apa? Harus detail. Makanya fikih kadang jorok ila juhasab wa uqad liha terus. Wah macam-macam. Ada yang santri boleh kebenaran. Saya teruskan lagi ya. Orang cerai itu kan mesti tukaran. Ya dengan cerai mesti tukaran. Buat tukaran krono ekonomi, buat kecewa ngerti, jubli bojo dirabi alternatif terakhir. Lagi konangan, akhirnya kan kecewa. Yang kone cinta sejati jubli alternatif terakhir. Itu ya kecewa. Akhirnya kan izin, wah semuanya jubli gue cadangan. Akhirnya cerai. Di mana-mana wong cerai itu tukaran. Apapun sebabnya cerai itu faktor itu tukaran. Itu tidak senang. Nah kalau tidak senang, itu yang terikat dengan suami itu harus cepat selesai. Maka diusahakan cerai yang baik adalah yang iddahnya paling singkat. Ya, cerai terbaik adalah yang iddahnya paling singkat. Artinya apa? Yaitu tadi di masa suci yang tidak dijima. Mergo nak iddah ora selesai, kowe ora ini bojomu iki cek mungkin kembali. Mergo ora selesai di masa iddah dia kembali, kan enggak harus nikah jadid. Paham ya? Bareng ngono mbok pegat fi tuhurin sing jamak tahafihi. Pas tuhur mbok jima terus mbok pegat. Jadi bengi mbok jima isuke mbok pegat. Jebule manimu iku dadi anak. Kan mangkel kan. Wis pegatan muangkel jebule ngandung anakmu. Kowe iku mulai ngandung wis muangkel kok. Tidak sangang pulang ngandung anak wong sing gak mbok seneng. Wah itu mangkele masyaallah. Ngempet mangkel sangang pulang. Apa menen anak ibu bandel gak lahir-lahir. Gak mungkin Pak Imam Syafi'i ora kok mangkel lho. Kaya apa ngandung wong sing wis megat. Ya jadi bengi sik dijima, harus bahasa fikih harus vulgar bengi dijima, esuk tukaran karena terbukti sing lanang iku duwe wil, utawa terbukti alternatif mau pegatan. Pegatan ape iddah harus ngikuti watul hamli. Watul hamli ngandung wong sing saiki orang paling kamu benci. Kok ternyata sing lanang duwe simpanan terus rabine mergo muru donya. Terus jagongan be kancane arep-arep mati wong tuamu. Wah, ngerti, weleke ngerti kabeh. Jenenge wis kebongkar. Kayak apa mangkelnya? Mangkel ora iso pisah kok suami, tetap iddah karena iddahe watul hamil. Kayak apa mangkelnya? Gelo. Kowe bayangno dadi wedok sing ngalami ngono. Ngandung wong saka bapak sing ora kon yo wedi kelakuane kok bapake mesti khawatiran yo apa meneh nak ngidame kepingine barang sing aneh-aneh seling raine bapake pas lahir langsung gak gelem gendong gak gelem ngemi apa meneh nak raine yo mirip bapake wah wis musibah tok musibah tok ya makanya ini ngaji, makanya ketika ini pangeran ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna liiddatihinna. Itu kabeh ulama tafsir maknane li itu manfaat. Kamu nyerai istri itu yang untungkah iddahnya istri itu. Artinya nyari momen di mana tolak itu cepat selesai karena jenis tukaran itu wong mangkel. Makanya
nolak neng waktu suci yang tidak dijima ben idai tenggelum kali masa suci. Itu kira-kira trennya ya 3 bulan. Ya tapi ya tren. Nanti pokoknya walhasil suci 1, haid suci lagi dihitung 2, haid suci lagi dihitung 3, terus at-ta'nu masuk haid berikutnya sudah idahnya selesai. Itu bisa 3 bulan atau 2 bulan koma berapa. Kalau yang 2 bulan tuh mungkin contohnya gini. Januari tanggal 1 kowe megat. Iso yo megat. Kan ini cek suci, bengi haid. Kan tetep iku wis diitung suci. Kalau terus bareng ngono haid 6 hari. Berarti tanggal 8 suci. Delalah tuhri aqallut tuhri. Per 15 dino haid meneh. Berarti dalam 1 bulan terjadi 2 kali masa. Nah, kowe rapati ngalim mesti nyontokno merapati iso. Aku cerah, kowe cek mikir opo Mas. Ngaji kudu ngloto, fikih kudu setengah apa. Kowe muridé basal sini-sini wong. Wong bangga tok muridé basal al-alim al-usul itu gunane opo nek dhewe alim. Kaya kula lho ngaku putu alim dadi basal ra isin. Lho kiai yo butuh harga diri ngawur. Lha kula niku nate digojlok bangun. Aku ya mung ora anak kaya ngaji kaya opo di murid kaya kowe dadi kiai yo isin. Lho isin dadi kiai ra di murid alim isin. Kan dia kaya metodologi apa metodene gak sukses. Lho isin ngawur. Wis lho kula cara di mulane kula rada gaya di murid guru MAO. Terus magenan aku rada isin kok ora payu rabi. Bareng payu rabi alhamdulillah. Oh isen gak ngawur ya, jenenge itu. Jajal ke dia anak rapayu rabi yang di Joko Tua isen dong. Enggak isen dong. Isen dong. Isen ngawur ya. Isen ngawur. Mulane Pak Aziz Rabi wah sumpah enggak. Yo kaintanya orang kok perkara seneng dene payu rabi harga diriku kembali. Sebagai guru Dewi bangun ngoten dari alamatnya wong alim nek murid alim Zakaria Ibnu Hajar Al-Asqalani iku murid Zakaria napa Ansori Zakaria Ansori murid Ibnu Hajar napa Al-Haytami Ibnu Hajar Al-Haytami murid sing aran mukmin dadi kaya Abdul Hasan Asy-Syadzili murid Abdul Abbas Al-Mursi terus dia ngarang murid Shahibul Hikam Imam Nawawi guru Ibnu Malik jadi kaya Bazubair murid Basahal kan ora isen gagah. Jadi aja ini masalah, ngerti murid mukalim masalah. Koyo kan mungkin apa ya terus kita diduga-duga, kiai ini kurang tirakat. Aja ini ya orang murid sing goblok aja, tapi kan tetap aja so tersangka, maksudnya so tersangka. Tapi nak murid alim kan, baru kayak guru ini. Kalau terusakan ini, sebetulnya masih bisa dihitung ya. Makanya anak maknani Quran, saya bisa tafsir seperti ini itu barokahnya fikih. Saya fikih itu ngelotok. Karena memang di sinau nih selain di musyawarah. Saya ulang lagi ya. Allah ngendikan idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Itu kowe nak gak ngalim fikih ra ngare iso maknani. Tak jamin ra ngare iso. Paling bisa maknani mufradate fatalliqu mongko megato sira kabeh guna ing nisa. Mbok pegat liiddatina krana iddah nisa. Kowe maca ya ora paham murid tem. Lah kok iso paham ya maknane maka talaklah mereka karena iddahnya. Nalak kok karena idah. Nalak ya pernah mantau itu sih. Kan utek wis elek dadi wis gak nyambung. Maka talaklah istri kamu karena idahnya. Kenapa terjemahkan fatalliquhunna? Tapi nak kowe ngalim fikih mesti oleh terjemah ngene. Maka kamu kalau menceraikan istri kamu di masa yang menguntungkan masa idahnya yaitu nyerai fiturin lam yujamiha fihi. Jadi nyerai di suci yang tidak dijima. Mergo nak suci sing dijima jima amdad di wis mangkel malah idahe 9 wulan. Wis ngono raine lahir mirip. Bapake mangkel. Pamane mbokmu, wong biasane wong wedok mertua nak dimantu mangkel kan mangkel kok. Bareng lahir ya Allah, ya amit-amit. Dia putu kok koyo mantu sing elek. Lah sing lanang gak di ida, bareng gatan saulan katut babon. Apa meneh nak babone terbukti teman masa lalu, wah tambah mantel. Ternyata ya alternatif tau dirabi. Oh itu kan mangkel.
Ya makanya kalau maknani Quran, nah, li itu kan manfaat. Makanya kalau dalam bahasa Arab, li Zaidin alayya dainun. Berarti Zaid yang punya uang, apa? Saya ulang lagi ya. Li Zaidin alayya dainun. Berarti Zaid ngutangi saya. Karena Zaid kenal li, yang saya kena alayya. Ya, saya kalau punya utang sama Zaid, bahasa Arabnya apa? Li Zaidin alayya ma'lun atau dainun. Berarti yang punya uang siapa? Zaid, posisi saya penghutang. Tapi kalau saya bahasa Arab kan ala Zaidin li malun atau li ala Zaidin dainun. Berarti yang punya utang siapa? Zaid. Pokoknya kalau yang kena ala itu korban secara umum loh kaitan. Makanya Quran juga menghentikan laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Berarti laha itu ahwal yang positif. Paham ya? Yang menjadikan surga, wa 'alaiha amal-amal yang negatif. Makanya orang Arab itu cukup bilang laha wa 'alaiha. Ya. Makanya kalau kita berdoa cukup ij'alil Qur'ana hujjatan lana ya, wala taj'alhu hujjatan alaina. Itu sudah cukup. Kalau dalam bahasa Arab itu maknanya sudah cukup ya. Kalau kita berdoa apa? Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana. Berarti apa? Jadikan Quran ini satu hujjah yang menguntungkan saya. Wala taj'alhu hujjatan alaina. Jangan jadikan Quran ini hujjah yang merugikan. Itu dalam bahasa Arab fusha itu sudah cukup permainan li dan ala. Aku ora ora Pak Haris iso ta orang tawarai ris ben kesane alim nah diulang. Jadi itu ya alim punya uang gurumu. Nah, padahal di situ diterangkan wa fa'atallikuhunna li'iddatina pakai li. Ya, justru pakai li itu maknanya berarti apa? Maka talaklah istri kamu yang menguntungkan iddahnya. Mergo pakai li kayak tadi apa? Ij'alil Qur'ana hujjatan lana wala taj'alhu hujjatan alaina. Jadi li dan ala itu gitu secara umum lah. Tentu ada pengecualian di sini kaidah mesti ada pengecualian. Kok nambah bantah. Lah kok assalamualaikum Gus ora assalamualaikum amatir bocah. Kiai wis dipikir, mulane aku muni umume ngono. Mergo aku ngerti ana assalamu alaikum. Mestinya kan kalau pakai kaidah itu assalamu lakum. Tapi kalau sampai bantah ngono ilmu latihan kok bantah. Ojo kaya wong Islam sing lagi seneng-senenge Islam men bantah, ngaji ra gelem men bantah. Oh, coba. Nak bantah wong alim nemen-nemen sing ra trimo malaikat ku apa? Sing ra trimo malaikat Israel. Mestinya paling tersinggung nak wong alim dikritik ku malaikat Jibril. Malaikat Jibril lamun mboten aktif. Mboten nurono wahyu. Israel sing mboten ate pensiun. Malaikat Mikael mbek sampean iso pensiun mergo males ngake rezeki kowe mungkin. Akhirnya Mikael males mesti dadine Israel karena orang itu tidak mati sebelum jatah rezekinya habis. Makanya kalau Mikael dikonfirmasi Israel, ini wis off. Wah, sudah. Jadi koordinasinya Mikael sama Israel. Jadi kalau jatah rezekinya selesai, berarti jatah ajalnya datang. Kalau baleni malih ya. Wong iso maknani Quran tahqiq itu tetap baru kayak fikih. Makanya fatal likuhunna liiddatina, maka ceraikan istri kamu ketik yang menguntungkan iddahnya. Yaiku apa? Nyari fituhrin lam yujamiha fihi. Kayak sing didawakan bahwa Kanjeng Nabi ketika dengar Abdullah bin Umar menyeraikan istrinya pas haid, Umar sebagai bapaknya diminta Nabi anak kandani, suruh ngerujuk dulu, baru setelah masa suci kalau ingin cerai gak apa-apa. Makanya di fikih takrib disebut apa? Tolak sunni, yaitu tolak fiturin lam yujami'a fihi. Karena nanti iddahnya cepat karena sudah terhitung suci, berarti mulai masa iddah. Tapi kalau diceraikan pas haid belum terhitung masa iddah, nanti nunggu tuhur berikutnya. Apalagi tuhur yang dijima tadi. Jadi bengi dijima jadi anak besok pegang. Muang kalau dipegang. Bareng ngape iddah dibeli dikandani dokter nak ibu hamil. Matekno wong ngenteni 9 wulan ngandung wong sing sangka benih sing rambok. Wis ngono bojomu krungu ra bener mbek mantane. Kaya apa muang.
Anak ngene iki potensi gak disayang yakin. Loro anak ini loro, iku kudu diruwat. Pemene nak lahir mirip raine. Loro meneh. Mangkel. Kita sama ulang. Nak kowe ayu misale sing seneng akeh yo mangkel ngenteni sangang wulan. Nah, ida datil akro kan 3 wulan iso wae 3 wulan wis payu meneh kan. Kono payu neh untuk bojo elek kowe payu untuk ganteng kan iso gaya kowe. Iso saingan maksudnya iso kompetisi. Kono Pak Tosa terus bojomu numpak Alphard kan iso ngekek. Kan kena go nyerempet. Tapi gak kowe ape muangkel wis saingan jebule. Hamil. Waduh. Susah-susah kowe. Ya dadi apa? Eling-eling ya kena ngaji fikih sing tahkib ya. Fatalliqunna liiddahina, maka ceraikan istri kamu yang menguntungkan iddahnya. Berarti mencari masa sing aqsarul iddah, sing iddahe paling pendek. Itu apa? Tolak fi tuhrin lam yujami hafi. Celeng to? Ning takrib kan ono ngono ya. Tak eling to ora? Ora eling kebangetan to kowe. Wa ala wa ila ning atase Allah sarasan al-karimi kang mulya itimati tetangganan ingsun kita ma min hadzal mukhtasari ing dalem nyempurnakno ikilah mukhtasar ta sempurnane ikilah mukhtasar bi ayu qadirun to bi ayyub dironi sama ya. Mergo qaddaro ge dadi takdiyah, aqdaro ge dadi napa? Takdiyah. Dadi wong Arab kadang muni apa? Farrahtu zaitan atau afrahtu zaitan. Terus nazala Al-Qur'an berkali-kali kan pakai untuk mutasi, kalau enggak pakai nazala ya pakai nazala. Wis arep ana takut durunge dadi malian di luwat ana takut. So ben bantalah kowe saiki ana. Ayo buktine apa ya? Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Berarti pakai anzala. Terus wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukti wa nazzalnahu tanzila. Berarti Allah pernah pakai anzala untuk takdiyah, ya pernah pakai nazala. Jadi untuk takdiyah bisa anzala, bisa naziyah. Wali beja-bejane wong apal Quran, ahli lughat, ahli fikih. Wis top. Maksudnya itu wis pokoke top. Lan ibu kula niku bangga. Kula niku wong alim untunge sitok kan didongakno wong akeh. Kula niku baru kaya kecelok ngalim, bangun nak ndongakno kula tenanan. Mergo kiai mari ra izin niku nek dadi murid alim. Ibu kula nak ndongakno tenanan. Kula riyen sing nglamar ku dadi bangga dadi ibu. Nek ibu Paris gak bangga. Mergo payune iku last minute. Dadi wis sempat jantungan terus dadi ibu ya. Payu ta ora. Kula zaman mondok sing nglamar umur 30 kok piro. Kabeh wong di pondok. Dadi ibu sing ngendikan anakku dadi mek sapa wae tetep menang untuk. Akhirnya kan untuk ini kok luapan donga, bangun karena bangga itu ngano, ibu kula mergo bangga itu ngano, bapak mergo bangga itu ngano. Kanca-kanca kula mergo kula ngalim go takok-takokan iki yo ngano. Asline niate elek. Padahal nak iskal takok, nak iskal nanti saya gini dadi kiai sing dhisik ra mutalah nak SMS Gus Gus dadi kiai cepet iki wong sing takok isine ning omah. Sing takok yo ning omah dene ra iso. Ya cepet Gus wong sing takok ning omah. Aku muni ra iso kan isin. Wah mate dong. Ya yo ngene iki. Kadang kita bully, sesuk jawabe sesuk wong ning omah. Sing takok ning omah ra iso jawab kan mriyang kok. Mulane kowe mumpung ora ngalami ngono mutolaah sing tenanan. Sampai sing takok ijek ngentek. Lah iya nak pas aku nggo HP nak ora. Jadi baru kayak ngalimmu kata, jelas didongakno guru, didongakno wong tuwa. Wong tuwa dibangga. Oh bangga banget. Suweneng. Ya didongakno wong sepuh-sepuh, masuk basal gitu, sering dongakno guru. Kok pernah butuh goblok lho cara oleh cara pantes ya isin cara pantes. Cuma tegir ya rezeki meneh tapi cara oleh milad ya isin. Mun kula terusno. Jadi lafaz-lafaz yang di muharrar tidak ada, Imam Nawawi kadang mau ditambahi salah. Ya kayak tadi. Normalnya orang itu mesti muharramatul khair, pasti hanya nyebut apa? Salat, puasa, maca Quran. Itu kan normal spontannya enggak terlintas. Yang termasuk haram adalah salat. Aja Imam Nawawi nambahi salat.
Masalah doh, maksudnya lafaz satu, wat tolak. Wa ala wa hilane ngatasi awasaratan al-karimi kang mulya itimati uti tetangan ingsun kita mami mukhtasar bi ayyuqad dironi atau bi ayyuk dironi sami. Kelawan yen to nyempurnakno sapa wa taala ning ingsun ala itmamihi ing atas bi ayyuqad dironi. Gambare kelan yen to ngekeki kekuatan sapa Allah ning ingsun ala itmamihi ing atase nyempurnakno kita mukhtasar kama aqdarun. Nah ini berarti beliau milih aqdaroni. Kaya oleh ngekeki kemampuan sapa Allah ning ingsun ala bidaihi ing atase ngawiti ngarang kitab napa mukhtasar. Mergo ngeten ya ulama itu gadah tradisi nak kawitane apik iku alamat apik. Jadi misalnya Pak Haris dilamar wong kok perjalanan mulus terus gak ono ekspresi sini itu berarti alamat gaji. Tapi awalnya kok wis ape rono kok wis keserempet. Pokoke apa wae mergo wong Arab iku ya ulama lah iku gak ada kaidah al bidayah lahian nihaya. Ya agar awalnya wis masalah iku biasane ya. Makanya fungsine ku unik carane donga semoga Allah memampukan saya ngasih kemampuan saya untuk mengkhatamkan kitab Mukhtasar ini sebagaimana Allah bikin kemampuan saya memulai. Mestinya cara logika ono mulai gampang nah. Iku kowe ora ulama iku, ora rasane dadi ulama. Kan memulai pergi ke Jakarta itu gampang. Kalau sampai Jakarta kan ndak gampang cara pikiran berarti kira ulama. Cara pikir ulama orang ngono. Ketika saya sholat Allahu Akbar, dimulai ingin sholat itu satu hidayah yang luar biasa karena kita ditakdir memulai kebaikan. Kalau Allah berkenan menakdir kita memulai kebaikan, pasti Allah juga berkenan menyempurnakan. Karena tadi al-bidayah lahiyan nihaya. Jadi yang pertama itu ya awal dari sampai selesai. Makanya kita ini husnudzon sama Allah. Ditakdir mondok ya war kebaikan. Engkau terusannya udah dikiai karena ditakdir mondok. Wah luar biasa. Meskipun ya kadang ranai kelas, kadang macam-macam lah. Tapi itu mesti al-bidayah lahiyan. Itu agar mbok husnudzon itu tetap sesuai jadi kiai. Meskipun jadinya karena nggak ada saingannya di kampung situ. Enggak masalah itu penting. Poin al-bidayah lahiyan nihaya. Jadi al-bidayah itu kawitan, lahiyah yaktine uti bidayah iku yo an-nihayah minangka pungkasan. Makanya Imam Nawawi itu unik. Saya minta Allah memohon supaya ditakdir menyempurnakan kitab ini sebagaimana Allah memampukan saya memulai. Mestinya pertanyaannya kan mulai kan gampang memulai wae, tapi tidak begitu cara husnudzon be Allah. Muamalah kita tidak seperti itu. Nanti sampai nak sholat tawarai Allahu Akbar ya Allah, matur nuwun sangat jenengan membuka pintu hati saya untuk sholat. Kalau engkau memberi saya sholat, pasti engkau juga memberi qabul. Buka al-bidayah lahiyan nihaya. Makanya cara kitab hikam kan gitu. Ketika Anda sholat, ketika Anda melakukan kebaikan, Allah berarti kersa kamu kenal. Buktinya kamu dikenalkan mampu mengatakan Allahu Akbar. Lah Allah tidak fataha babas su'al illa fataha laka babal ijabah. Ketika Allah membuka pintu hati kamu minta sama Allah, berarti Allah akan fataha babal ijabah atau babal qabul. Itu cara berpikir orang-orang tasawuf. Karena orang tasawuf cara berpikir ana intadzonni abdibi. Jadi di sini Haris paling salah. Mesti ini mbak gelem kenal, itu awal gelem dirabi. Tapi dia ini salah hati, gelem dikenal, mesti gelem. Ya, akhirnya gelem tenan. Ajane gak, mesti nak husnudzon gelem dikenal, gelem dirabi. Berhubung cara berpikir ra ngono delalah yo, ra gelem tenan. Tapi ku hujan coba lakoni. Mau bak ijazah. Wah, sembrono. Wah, cara berpikir ulama itu apa al-bidayah lahiyan. Karena apa ya, ulama itu cara berpikir itu apa ya, ulama itu pokoknya cara berpikir hubungannya dengan Allah itu nyaman, husnudzon, nggak mikir neko-neko. Sehingga kayak kitab hikam mengatakan Allah tidak akan membuka pintu minta kecuali Allah menghendaki mau disembah, dan ya Allah tidak membuka pintu amal kecuali Allah ngersakno mau diterima. Karena cara berpikir itu memang ana intadzonni abdibi. Terus kalau terusakan ya. Kemudian wow. Kita mami hadal mukhtasar bi ayyuqad dironi atau bi ayyuqad dironi ala itmami kama abdaroni alam tidak ibima taqaddama ala watil khutbah bima kelan perkara taqaddama kang disi apa ma ala watil khutbah yang atase ngletakno khutbah fa inna mung satuna wa ta'ala la yaruddu ora nolak sapa wa maning wong saala kang njaluk sapa mandu ing Allah wa tamadalan tetangganan sapa man alihi ing atase Allah
Wa ilahi lan maring Allah sarasan tafidi utai penyerahan ingsun wastina jilam tetanggenan ingsun fidzalika fidzalikal mukhtasar wa ghairihi lan yani mukhtasar utawa fidzalika fi itmamil mukhtasar wa ghairihi lan yani itmamil mukhtasar. Pegangan saya selalu Allah baik dalam hal ngarang kitab atau dalam hal-hal yang lain. Fa inna mongko satuna wa ta'ala iku la yukhayyibu iku ora bakal ngecewano sapa wa ta'ala man ing wong kosoda kang nejo sapa man ing Allah. Misalnya ono kiai maknane kok fa innahu mongko sak temne kelakuan layak ibu ora bakal tuna sapa man wong kosoda gitu ya oleh berarti langsung jadi istinaf. Tapi normalnya ya kembali ke depan dulu. Kalau ke depan ya fa innahu fa inna wa ta'ala la yukhayyibu ora napa? Orang ngecewano sapa wa ta'ala man ing wong kosoda kang nejo sapa man ing apa. Kalau kamu maknani istinaf baru ya fa innahu mongko sak temne kelakuan layak ibu ora bakal tena ora bakal rugi sapa man wong kosoda kang nejo sapa man ing. Sampeyan milih ndi? Partai pertama atau partai kedua? Pertama wae. 01. Iya, beli 1 dapat 2. Karena kalau orang tasawuf itu cara doa itu niru Zakaria Al-Ansori. Apa Nabi Zakaria itu? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria nak ndonga mbek pengiran unik. Jadi ini sekaligus ini jazah apa sing mau gak. Nabi Zakaria kan boten gadah anak. Beliau itu sepuh, bojone ini mandul. Jadi Zakaria piyambak sepuh, bojone mandul. Rabbi inni wa hanal asmu minni wasta'ala rasul syaiba. Iku oleh donga ngrayine pangeran mesti tok. Walam akum bidu'a ika rabbi sakiya. Selama ini saya tidak pernah kecewa ketika minta engkau. Jadi saya berhubungan dengan engkau itu reputasinya tidak pernah kecewa. Jadi ngerayune itu walam akum bidu'a ika rabbi sakiya. Saya ini tidak punya pengalaman kalau doa kemudian kecewa. Maka apapun mohalnya itu karena beliau sudah sepuh dan istrinya mandul, tetap berani minta anak. Karena pengalamannya hubungan dengan Allah itu tidak pernah kecewa. Nah, gue kan kecewa bolak-balik. Maksudnya ora tau mati. Akhirnya apa itu paling mati menang. Nah ini salah Anda ini. Jadi hubungannya dengan Allah kurang baik. Maksudnya awalnya sing apian tetap ngebar kowe urip, tapi kan jadi Nabi itu lain. Makanya kalau doa itu rayuannya walam akum bidu'a ika rabbi syaqiya. Jadi walam akun lan ora ana sapa ingsun bidu'a ika kelan nyuwun teng jenengan rabbi do ingsun syaqiyan wong sing kecewa. Syaqiyan maknane celaka saya tidak pernah hubungan saya dengan jenengan ketika minta itu kecewa. Maka meskipun ini aneh, yaitu kan seorang yang sepuh istrinya mandul itu kan akhirnya beliau terberani wa ini khuftul mawali yami waro iwa kanatil wali akhiron fahab li milladunka waliya. Itu kalau gak nabi gak berani. Beliau minta anak justru menyebutkan maneknya. Gusti bojo kula niku mandul. Kula niku tuwek tapi tetep kayak anak. Jadi cara bocah lanang kula nggih elek ora anake kiai tapi seneng wong ayu iki. Mestine iku jenengan kudune sakake. Jebule sing ayu ndonga, jenengan nggih sakake kula Gusti, ampun turutin. Lah guys, adu langit ya, adu kekuatan apa? Dan biasanya Allah itu milih korban. Berarti nyebadani sing ayu, mergo nek entuk cah elek iku korban. Biasanya Allah milih sing apa? Sing korban. Lho ya vision lho Kang ayu dirabi cah elek vision. Soale eleke pinter tak Gus iki cek ana tambalane wae elek goblok. Mau modal mahabbah waduh. Ya jadi hubungan dengan Allah itu kalau bisa niru kayak Nabi siapa? Zakaria. Walam akum bidu'a ika rabbi syaqiya. Summa qaddara mongko nuli bayangna saka musannaf buku al-matlubi. Ing tumibane barang sing disuprih biro jaili jabati kelawan ngarep-ngarep kasambadan. Faqala mongko dawuh sapa musannaf wa as'aluhu an-naf abihi. Iku ketok nak ulama dhisik pangeran ku plek tenan hubungannya deket sekali. Kan dene lagi ngarang. Lucu kan Imam Nawawi lagi ngarang. Terus donga, ya Allah, semoga karangan ini khatam dan memberi manfaat. Lo khatame urung kesempatan kok wis njaluk manfaat. Kok saking GR mesti disembadan. Mulane dene bakas kaya kowe lho, payu rabi urung kok muni mugi-mugi anak kula saleh. Engko payu rabi urung kok bakas anak saleh. Bukan kemenculoten apa? Lah iku oleh, mergo gayane kok umparat pengira. Dong ya.
Mulane apa? Imam Nawawi summa qaddara wuku al-matlub. Ini analisisnya Imam Makhali. Imam Makhali nganalisis Imam Nawawi. Kemudian musannaf yaitu Imam Nawawi bayangkan al-matlub itu terjadi. Maknanya al-matlub itu apa? Tamamul mukhtasar apa? Tamamul mukhtasar. Ketika tamamul mukhtasar terjadi berarti matlub terjadi. Itu kan belum terjadi dibayangkan. Kemudian itu juga dibayangkan manfaat. Padahal urung terjadi. Paham itu saking husnudzonnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mergo birojail ijabah. Beliau yakin kalau doanya pasti mustajab. Bil mukhtasari tegese kelan mukhtasar manfaat fil akhirati ing akhirat. Iku pikirane wong waras iki. Maksudnya manfaat ning akhirat ora terus dadi dhuwit, terus dadi omah apik payu rabi opo amatir. Jadi nak ulama muni manfaat itu pikirane manfaat itu ning. Nah kowe kan gak buka dadi dai modal entuk ngono apa kamu itu amatir. Lho tenan sampean wong top tenan orientasi yo akhirat karo walal akhiratu khairul laka. Lho kula masih modern nah tetep orientasi ke akhirat. Kula mboten pikiran. Sampean murid kula terus hormat kula sowan kula mboten. Pokoke mulang perintah Allah ngilangi dosa kitman. Berat, be ilmu berat, dosane kitman nyimpen ae. Ape mulang wedi wong ra paham nuruti berat. Tapi tak anggap mulang itu ngilangi itu. Iku dosa kitmanul. Mboten ate kula kepikiran teng dunya untuk walas berlebihan mboten ate. Karena ya tadi tetap walal akhiratu khairul laka minal dunya ku nopol. Mesti mbok tinggal. Mbok toto kaya apa tetep mbok napa? Mbok tinggal. Mulane mriki tafsiri manfaat iku napa? Fil akhirah. Ing dalem napa? Untung sing nyarai Imam Makhali, sing nyarai kuwe manfaat. Mergo alim itu terus payu. Waduh, mateno. Li kedua ingsun fi ta'lifi iklan ngarang ikilah kitab walisa iril muslimin. Terus ulama dulu itu enggak ada yang ego. Enggak ada yang egois. Manfaat bagi saya dan manfaat bagi seluruh umat Islam. Bagihim tegese semuanya wong Islam. Iki kono maknane sekerine wong Islam. Bi ayul hima. Gambarnya itu ngilhamno sapa wa ta'ala himing al-muslimin al-itinaa ing tenanan bihi lan hadal kitab. Ukuran kitab ini manfaat, banyak orang Islam yang serius menekuni kitab ini. Masuk mahatali kajian, itu dianggap serius. Ba'duhum kang utai sebagian al-muslimun bil istiwali bi. Kelawan ketungkul bi lan hadal kitab, ka kitabatin kaya nulis wa qiraatin nan maca wa tafahumin nan mahami wa sarhin nan nyarai. Nah kowe mlebu ning kitabah, iku maknani utak orek. Jadi sebagian itu cara ngitmai kitab ini nulis, maca, memahami, nyarai, serah mungkin nama sarkin ini semua hal. Wa ba'duhum bi ghairi dzalik sebagian utai sebagian yang muslimin bi ghairi dzalika kalian mengkono kitabah qiraah. Kalian nanti kalau dene bantu alih ing atas hadal kitab diwakfin. Jadi kan arah iso maca tuku mahali diwakafno, paham nggih? Au naklin ilal bilad, krungu ning Papua ora ana kitab mahali, ke tuku mahaline kajen mbok kirim ning Papua. Au naklin ilal bilad au ghairi dzalika kalian mengkono-mengkono kabeh. Ya kalau gue ini paham-paham teko siar. Tanggapnya melebu al-ghairi dzalik apa? Al-ghairi dzalik. Atau selain itu semua. Atau selain itu jadi ngarang raiso, nyarai raiso, wakaf raiso tapi teko ning majelis minhajud talibin. Gue kok siar. Yo mlebune al-ghairi dzalik. Ya sembowo ono sok. Au ghairi dzalika utaliane mengkono-mengkono kabeh. Wa nafa'ahum lan muga-muga paring napa manfaat sapa wa hum ing kabeh al-muslimin wastadbi'u nafuhu aidan. Li annahu sababun fi. Dadi muga-muga kitab iki manfaati kabeh dan manfaati terus terus li annahu li anal kitab sababun sebab fihi finnaf. Warid wa as'aluhu an naf'a bihi li warid wa nahulan ingsun njaluk ing ridane Allah. Ani sange ingsun wa an akhibba ilan sange pira-pira kekasih ingsun bitasdid kelan tasdid wal hamzah lan hamzah. Ahibba jamu habibin jamilah fat habib. Man tegese wong. Uhibbu kang seneng ingsun hum ing man. Man niku saged. Ya pokoke man ngeten ya teng adate Quran. Man itu secara lafaz mufrad mudzakkar. Eling-eling man secara lafaz apa? Mufrad mudzakkar. Tapi secara makna itu jamak. Makanya Quran itu kadang ngendikan dengan sisi lafaz, kadang dengan sisi makna. Kalau beri contoh ya, si masyhur. Innal ladzina amanu terus innal ladzina amanu wal ladzina hadu terus wan nasara wasabiin terus man amana
Nah, man amana kan pakai mufrad mudzakkar kan? Wa amila ya mufrad. Terusannya apa? Falahum ajruhum pakai apa? Pakai hum. Jadi man itu kalau riayatul lafzi itu apa? Mufrad. Kalau riayatul makna jama'. Ada contoh lagi yang di juz 11. Wa minhum may yastami'u ilaik. Sebagian riwayat atau sebagian ayat atau yastami'una. Ya, ada man yastami'u, ada yastami'una. Berarti kalau man yastami'u riayatul lafzi, kalau yastami'una riayatul makna. Mulane man uhibbuhu ya boleh, uhibbuhum boleh. Paham ya? Jadi boleh akhibbai orang-orang yang saya kasih. Berarti man uhibbuhu atau man uhibbuhum. Boleh riayatul lafzi, boleh riayatul makna. Terus wa jami'al mu'minin. Jadi kawan wa as'aluhu an naf'abi wa ridwanahu anni wa an ahibbai. Terus wa jami'il mu'minin kan wa an ahibbai anni wa an ahibbai wa jami'il mu'minin lan sakabehane wong mukmin. Min atfil ami saking ngatafno am ala ba'di afrodi ngatasi afrod sebagian afrodi am. Kan ahibbai itu kan juga orang mukminin. Berarti ahibbai itu khas, mukminin am. Berarti atful am alal khas. Mergo ahibbai adalah ba'du afrodil mukminin. Takarrara dadi kebolak-balik nabi iklan iki donga apa doa lidzalikal ba'di maring mengkono-mengkono sebagian Allah dikang min hukang istiqangi hangi ba'di al-musannifu te musannaf rahimahullah. Jadi cara pikiran Imam Mahalli sing nyarai iki malah lucu. Jadi Imam Nawawi kan wis muni li kanggo ingsun. Berarti li Imam Nawawi yo entuk wali sairil muslimin dekne entuk meneh wong dekne ya wong Islam. Terus ono-ono Imam Malik dadi melok terus itu. Napa dadi napa ya pokoke ngono ae. Doae kula suwun niki karena masih mukadimah. Malah ini diterangkan apa lidzalikal ba'di alladzi minhu al musannaf. Ya kan ketika seorang musannaf misalnya saya ndongakno jenengan, Allahumma firli wali jami'il muslimin. Saya kan termasuk orang Islam berarti ikut doa itu lagi. Paham ya? Wal mukminin ya saya ikut doa lagi. Misalnya kowe ndonga Allahumma firli wali jami'il fuqara ya mlebu meneh kan. Makanya di fikih itu lucu. Fikih itu ya ono kacone. Fikih ya ono kacone. Itu sampean lihat di bab wakaf apa di bab wakif itu tidak boleh mewakafkan pada dirinya sendiri illa min haitsul wasfu kecuali dia punya status itu. Ya, kecuali dia punya enggak boleh saya wakaf misalnya wakaf tu ala bahak enggak boleh. Tapi kalau begini boleh. Wakaf tu ala bani Kiai Nur Salim al alima minhum. Itu boleh. Terus nanti yang alim masuk meskipun dia wakif. Masyhur itu di fikih di bab wakaf itu orang itu enggak boleh makofkan pada dirinya sendiri kecuali atas nama sifat. Ya, jadi misalnya saya wakaf enggak boleh pada diri saya, tapi saya boleh ngawatan wakaf tu ala bani Nur Salim misalnya al alima minhum. Terus kamu termasuk wakif yang alim. Ya sudah ikut masuk berdasar hadal wasfu tadi. Jadi makanya itu kan jadi perdebatan di fikih itu. Apakah kalau seseorang ngomong itu dakhilun fil khitab amla? Ya, jika seseorang itu ngomong, apa dia masuk di khitab apa enggak? Karena dia juga manusia. Jadi misalnya, "Cung, wong sing lesu keimangan." Ternyata gue dhewe lesu. Enggak bisa kamu tegur. Piye toh nyugoi tamu kok mangan dhewe? Karena tadi apa ya? Memang itu kan aja ada perdebatan apa? Halil mutakalim dakhilun fil khitab amla itu kalau di usul fikih dikaji apakah mutakalim itu masuk khitab apa enggak? Tapi kalau di doa masuk ya, jadi ketika li ya ingsun wali jamil muslimin ya masuk karena musoneb ba'du afrodil apa muslimin mukminin ya masuk lagi itu. Makanya di sini takarrara bi ad-du'a napa lidzalikal ba'di alladzi minhu al musannaf. Jadi musannaf tentu ikut lagi selain mengatakan li beliau mengatakan wali jami'il muslimin dan beliau minal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.